Setelah berhasil menangkap momen di lapangan, kita masuk ke tahap 4, yaitu editing berbasis aplikasi. Pada tahap pasca produksi ini, kalian akan menggunakan aplikasi fotografi mobile untuk mematangkan hasil mentah menjadi karya final yang profesional. Fokus utama editing kita terbagi menjadi 3 langkah strategis. Langkah pertama adalah koreksi dasar. Di sini, kalian melakukan penyesuaian pada exposure, kontras, dan white balance untuk memperbaiki kualitas fundamental foto agar terlihat jernih dan seimbang. Langkah kedua yang sangat krusial untuk identitas visual adalah konsistensi warna. Pastikan tone dan palet warna yang kalian gunakan seragam di seluruh rangkaian foto kalian, sehingga ketika disajikan bersama, mereka terlihat seperti satu kesatuan yang harmonis. Langkah ketiga adalah penguatan mood. Sesuaikan atmosfer visual secara keseluruhan agar selaras dengan konsep dan tema yang sudah kalian rencanakan di awal. Namun, ada satu peringatan penting yang harus kalian ingat, hindari editing berlebihan. Tujuan kita adalah menyempurnakan, bukan mengubah foto hingga kehilangan detail atau tekstur aslinya. Editing yang baik adalah yang mampu meningkatkan kualitas tanpa menghilangkan kesan autentik dari subjek yang kalian potret. Kita telah sampai pada tahap 5, yaitu fase final di mana karya kalian siap untuk dipresentasikan, penyajian dan simulasi publikasi. Pada tahap ini, kalian tidak hanya sekadar mengumpulkan file foto, tetapi harus menyusunnya ke dalam format yang siap dikonsumsi oleh audiens digital. Ada 3 aspek penyajian yang harus kalian simulasikan secara saksama. Pertama adalah karusel Instagram. Di sini kalian ditantang untuk menyusun urutan foto dengan alur yang logis dan naratif yang kuat. Pastikan transisi antar slide terasa mengalir dan mampu menjaga ketertarikan audiens dari awal hingga akhir. Kedua, buatlah format story vertikal. Gunakan rasio 9:19 yang merupakan format paling optimal untuk konsumsi di Instagram Stories, sehingga visual kalian memenuhi seluruh layar ponsel tanpa ada bagian yang terbuang. Aspek ketiga yang sering diabaikan namun sangat krusial adalah cropping and save area. Kalian harus melakukan penyesuaian pemotongan gambar dan memastikan bahwa elemen-elemen penting seperti subjek utama atau teks tidak terpotong oleh antarmuka aplikasi atau fitur ponsel lainnya. Melalui simulasi ini, kalian akan belajar melihat karya kalian dari sudut pandang audiens. Ingatlah, sebuah foto yang bagus secara teknis belum tentu efektif jika tidak disajikan dengan cara yang tepat sesuai dengan habitat aslinya di layar ponsel. Mari kita bedah sebuah contoh konkret dari penerapan praktikum ini pada sektor UMKM makanan ringan. Dalam latar belakang kasus ini terdapat kelompok mahasiswa yang memilih produk makanan ringan lokal sebagai objek mereka. Sebelumnya, UMKM tersebut hanya memiliki foto produk yang sangat sederhana, ala kadarnya, dan tidak memiliki konsep visual yang jelas. Terdapat 3 permasalahan utama yang diidentifikasi dari kondisi awal tersebut. Pertama, foto produk terlihat sangat datar dan tidak menggugah selera audiens. Kedua, tidak adanya konsistensi warna maupun pencahayaan antar foto sehingga citra brand terlihat tidak profesional. Dan ketiga, gaya visual yang digunakan tidak cocok untuk karakteristik media sosial saat ini yang menuntut daya pikat instan. Melalui proses praktikum, mahasiswa melakukan perubahan besar. Mereka memulai dengan riset tren foto kuliner di Instagram, lalu menetapkan gaya visual warm lifestyle. Pemotretan dilakukan hanya dengan cahaya alami di dekat jendela menggunakan properti sederhana yang ada di sekitar. Pada tahap editing, fokus utama mereka adalah memperkuat tone hangat dan menonjolkan detail tekstur makanan agar terlihat lezat. Pembelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah fotografi aplikasi mampu meningkatkan nilai visual sebuah produk secara signifikan tanpa memerlukan biaya besar. Kuncinya bukan pada kemahalan alat, melainkan pada bagaimana kalian merancang konsep yang tepat dan menggunakan aplikasi secara cerdas untuk mewujudkannya. Selanjutnya, mari kita lihat implementasi praktikum pada kasus yang sangat relevan bagi kalian semua, yaitu personal branding. Dalam latar belakang studi kasus ini, kita melihat seorang mahasiswa yang bertekad membangun citra diri sebagai desainer visual yang profesional, namun tetap ingin terlihat natural dan dekat dengan audiensnya. Ia sebelumnya menghadapi 3 permasalahan utama yang menghambat pertumbuhan profilnya. Pertama, foto sebelumnya terlihat kaku, dengan pose dan pengaturan yang terlalu formal sehingga terasa kurang personal. Kedua, editing yang terlalu formal sehingga gagal mencerminkan kepribadian dan karakter aslinya. Dan ketiga, adanya ketidakkonsistenan antar unggahan yang membuat tampilan feed media sosialnya terlihat acak tanpa identitas visual yang jelas. Melalui proses praktikum, mahasiswa ini melakukan transformasi strategi. Ia memilih gaya clean minimal, dengan memanfaatkan pencahayaan alami atau natural light. Foto-foto diambil secara candid untuk memberikan kesan spontan,
lalu dipoles dengan editing ringan menggunakan preset yang konsisten. Seluruh hasilnya disusun dalam format karusel yang dilengkapi dengan narasi personal yang kuat. Pembelajaran penting yang bisa kita petik adalah bahwa fotografi aplikasi dapat menjadi alat branding diri yang sangat kuat. Kuncinya terletak pada bagaimana kalian menjaga konsistensi visual dan selalu memperhatikan konteks personal dalam setiap unggahan. Saat kalian mampu menyatukan estetika yang rapi dengan karakter diri yang jujur, itulah saat identitas visual kalian akan benar-benar menonjol di mata industri.